kembali berjumpa dengan saya Bapak Vitus Gading Sasongko dalam pembelajaran tematik kelas 4. Sebelumnya, kabar baik semuanya? Bagus. Sudah siap belajar? Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar mengenai peninggalan sejarah Kerajaan Nusantara. Nah, peninggalan sejarah Kerajaan Nusantara dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa kerajaan Hindu dan Buddha. Singkat cerita, intinya pengaruh agama Hindu itu datang dari India dan Cina yang dibawa oleh para pedagang. Ketika para pedagang melakukan perdagangan di Nusantara, terjadi pertukaran budaya juga, sehingga berpengaruh sampai ke lingkungan kerajaan. Peninggalan kerajaan bercorak Hindu berupa patung dewa-dewa, berbagai prasasti, kitab suci, dan karya sastra. Juga ada candi-candi bercorak Hindu. Mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh patung atau arca dari kerajaan bercorak Hindu, yaitu patung Dwarapala di sebelah kiri dan patung Dwarapala di sebelah kanan dan patung Wisnu Cibuaya di sebelah kiri. Selanjutnya, ini adalah contoh prasasti peninggalan kerajaan Hindu, yaitu prasasti Mulawarman dan Ciaruten. Bacanya Ciaruten ya. Selanjutnya, ini contoh kitab dan karya sastra peninggalan kerajaan Hindu. Yang di atas kanan berwarna coklat itu kitab Carita Parahayangan. Dan yang di sebelah kiri, di sebelah bawah panjang, itu adalah kitab Arjuna Wiwaha. Kemudian untuk candi-candi peninggalan kerajaan Hindu, ada contohnya Candi Dieng, itu yang di sebelah kiri, yang langitnya berwarna biru cerah. Dan Candi Kidal, itu yang di sebelah kanan, yang tampak tinggi ke atas. Baik, itu tahap pertama. Setelah itu tahap kedua adalah masa kerajaan Buddha. Hampir sama, perkembangan agama Buddha dimulai dari Tibet dan daratan Cina hingga ke India. Kemudian oleh para pedagang dibawa ke Nusantara melalui proses perdagangan. Dan kembali terjadi pertukaran budaya dan penyebaran agama Buddha kepada masyarakat Nusantara yang sudah mulai memeluk agama Hindu. Maka terjadi pergeseran agama dan kepercayaan baik dari masyarakat maupun raja di Nusantara. Peninggalan kerajaan bercorak Buddha berupa kitab, karya sastra, patung atau arca, berbagai prasasti, dan candi bercorak Buddha. Nah, ini adalah contoh kitab peninggalan kerajaan bercorak Buddha, yaitu kitab Sanghyang Kamahayanikan. Kitabnya mungkin dulu panjang, tetapi mungkin rusak ya, karena sudah sangat lama, sehingga yang masih disimpan oleh perpustakaan di Bali itu hanya seperti ini. Selanjutnya ada arca peninggalan Buddha. Nah, mungkin kalian berpikir ketika berbicara tentang arca peninggalan agama Buddha itu ya arca Buddha Gautama. Tetapi di sini ada arca yang lain. Yang di sebelah kiri yang tangannya patah ya, itu adalah arca Bodhisattva. Apa itu Bodhisattva? Bodhisattva adalah perwujudan Buddha Gautama dalam bentuk yang lain. Atau bisa dia dikatakan reinkarnasinya atau wujud lainnya. Kemudian yang di sebelah kanan lagi itu adalah arca Prajna Paramita. Prajna Paramita adalah salah satu bentuk Bodhisattva juga. Kita lanjutkan. Ini adalah prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuwo peninggalan kerajaan bercorak Buddha. Yang di sebelah kiri itu yang prasasti Kedukan Bukit. Yang di sebelah kanan yang warnanya coklat itu prasasti Talang Tuwo. Kemudian candi-candi peninggalan kerajaan bercorak Buddha ada banyak. Ada Candi Borobudur dan lain sebagainya. Di sini Pak Vitus carikan satu contoh yang sebelah kiri, candi yang ada di sekitar tempat tinggalmu, yaitu Candi Kalasan. Tentu tidak jauh ya dari tempat tinggal kita.
Dan yang sebelah kanan itu contoh candi yang mungkin jarang kita lihat atau kita dengar namanya, yaitu Candi Biaro Bahal. Kemudian selanjutnya itu adalah tahap ketiga, yaitu kerajaan bercorak Islam. Nah, agak berbeda dengan Hindu-Buddha. Kerajaan pengaruh agama Islam itu dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah dan Gujarat, Arab. Mereka datang karena tertarik dengan hasil kekayaan alam Nusantara, terutama rempah-rempah. Sambil berdagang, mereka menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian, peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan bercorak Islam berupa karya sastra, batu nisan atau kuburan, dan juga masjid-masjid. Kita lihat contohnya. Nah, ini yang pertama, karya sastra peninggalan kerajaan bercorak Islam. Yang di sebelah kiri yang ada warna merahnya itu adalah Hikayat Amir Hamzah. Kemudian yang di sebelah kanan yang tulisannya kurang jelas, ini adalah Hikayat Hang Tuah. Nah, perlu diketahui anak-anak, biasanya karya sastra yang bagian depannya diawali dengan hikayat, dia masuk periode atau tahapan kerajaan bercorak Islam. Kita lanjutkan. Nah, di sebelah kanan ini adalah gambar dari batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh, salah satu raja besar kerajaan Islam di Indonesia yang berasal dari Samudra Pasai. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah Masjid Agung kebanggaan umat Islam di Indonesia. Pada waktu itu, Masjid Agung Demak ini dibuat dari tatal kayu. Anak-anak tahu tatal? Tatal itu serpihan-serpihan kayu. Disusun sedemikian rupa, dilem dengan lem tertentu sehingga kuat dan kokoh berdiri sampai saat ini, anak-anak. Baik, anak-anak, itu adalah materi kita hari ini. Untuk lebih jelasnya dapat kalian cari di internet dan berbagai sumber. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa lagi.